Kegiatan kita adalah refleksi berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan program yang telah dilaksanakan oleh Wali Kota beserta jajarannya, pemerintah Kota Cimahi, termasuk juga teman-teman yang saat ini selalu mengikuti kegiatan-kegiatan beliau, termasuk hal-hal yang pembangunan kemasyarakatan dan pemerintah. Dan tahun 2025 beliau sudah melaksanakan perencanaan anggaran juga untuk kegiatan-kegiatan yang prioritas. Dan kita beri aplaus dulu untuk kehadiran beliau, Pak Beliau. Untuk itu diperkenankan Pak Wali, nanti setelah ini acara ini mungkin dosen di depan, dan saat ini akan ada arahan dan pembinaan dari Pak Wali Kota. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang terhormat tentunya Pak Asda 1, Asda 2, dan Kadis Kominfo, juga Kadis Dapoprin yang menampingi saya, dan seluruh pejabat eselon 3. Dan secara khusus tentunya kepada rekan-rekan pers ya, yang saya cintai, saya bangga. Karena kita banyak dan saya melihat banyaknya antusiasme dalam konferensi ini, maka izinkan kita di ruangan ini dulu ya, jadi supaya lebih nyaman. Dan saya akan menyampaikan apa saja yang kami lakukan dalam 1 tahun ini. Dan ini juga merupakan satu kesempatan bagi saya untuk melaporkan apa yang saya laksanakan di Kota Cimahi. Sebab saya tinggal menghitung bulan untuk menyelesaikan tugas. Baik Pak. Pertama saya ingin menjelaskan, seorang pejabat kepala daerah, termasuk di dalamnya saya pribadi, mohon perhatiannya sebentar. Kita tutup dulu, saya hanya sebentar saja kita menyampaikan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa seorang pejabat kepala daerah, termasuk saya pejabat wali kota, sesungguhnya pemimpin tanpa mahkota. Karena apa? Karena saya diberikan mandat dalam bentuk penugasan. Sebelum terpilihnya pemimpin definitif yang mahkotanya diberikan dari kepercayaan rakyat melalui demokrasi secara langsung. Nah, atas dasar itulah maka saya sangat mendengarkan sekali ya yang memberikan tugas kepada saya atau mandat, dalam hal ini Bapak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan juga Bapak Gubernur Jawa Barat yang mengusulkan saya untuk dipilih sebagai pejabat wali kota, dalam hal ini pejabat wali kota Cimahi. Saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan pers tentang pesan-pesan Mendagri kepada saya. Ada 7 pesan yang saya dapatkan mengawali tugas tahun 2023 bulan Oktober, dan itu secara faktual saya langsung lakukan pelaksanaannya, dan secara khusus terutama saya akselerasi di 1 tahun ini. Dari 7 itu yang pertama, Pak Mendagri berpesan bahwa pejabat wali kota atau kepala daerah lainnya dipilih berdasarkan kecakapan ya, dan kemampuan dalam pemerintah. Jadi ini penting untuk saya camkan sekali. Dan dari kecakapan dan kemampuan itu, sesungguhnya pejabat kepala daerah tidak punya beban politik dan biaya politik. Ya, jadi itu yang saya ingat sekali dalam pesan Pak Mendagri kepada kami semua. Yang kedua, beliau berpesan sinergiskan program daerah ya, antara pusat dan daerah dalam pencapaian Indonesia Emas 2045.
melalui penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan nantinya rencana pembangunan jangka menengah. Khusus untuk rencana pembangunan jangka panjang ini, momentum penyusunannya di masa pejabat kepala daerah. Seluruh Indonesia waktunya sama, dan di waktu yang sama itu harus menyusun rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang. Itu pesan kedua. Pesan yang ketiga, beliau mengatakan bahwa pejabat kepala daerah harus punya konsep, punya power, kekuatan, ya, penginten dari bahasa Sunda masima. Dan yang ketiga harus punya followers, pengikut, baik dalam konteks birokrasi pemerintahannya maupun juga bagi masyarakat yang dipimpinnya. Yang keempat, beliau mengatakan bahwa pejabat kepala daerah harus berani membuat terobosan kreatif dan tentunya tanpa melanggar aturan. Tidak hanya soal birokrasi, tetapi juga harus meningkatkan peran swasta dan masyarakat, termasuk dalam hal ini meningkatkan pendapatan asli daerah. Kelima, beliau berpesan pelayanan publik harus semakin baik dan harus disertai pula dengan ketersediaan data yang valid dan juga ketersediaan rencana tata ruang, dalam hal ini rencana tata ruang wilayah kota yang harus sudah diperdakan. Yang keenam, hendaknya pejabat kepala daerah jangan melakukan aktivitas bisnis as usual atau yang sifatnya rutin. Contoh yang rutin itu buka tutup acara gitu ya. Nanti kayak kendang gitu ya. Buka tutup acara dan sebagainya ya. Dan berpesan juga dalam hal ini selain tidak melaksanakan kegiatan rutin, juga harus pandai dalam melaksanakan tugas agar tidak terkena masalah hukum. Dan yang terakhir, yang ketujuh, beliau mengatakan manfaatkan kesempatan selaku PJ, pejabat wali kota, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu, terutama di waktu yang lama. Jadi saat ini sejarah Indonesia mencatat pejabat kepala daerah itu punya waktu yang lama. Waktu yang lama itu artinya setahun lebih. Karena zaman saya dulu PJ 5 tahun yang lalu itu hanya 3 bulan, 6 bulan saja. Ketika saya menjabat pejabat wali Bupati Cirebon, saya hanya 6 bulan. Tapi sekarang sudah 1 tahun lebih. Jadi punya waktu yang cukup. Jadi 7 itu Bapak-Bapak Ibu sekalian yang saya dapatkan pesan dari Pak Mendagri. Yang kedua, bagaimanakah pesan gubernur pada waktu pelantikan saya? Beliau berpesan yang pertama adalah sinergiskan antara Cimahi dan Jawa Barat. Yang kedua, ingat masalah inflasi di Cimahi harus segera diatasi. Berikut juga penyediaan kebutuhan pokok, karena pada waktu itu saya mendapatkan tugas menjadi PJ ketika kita viral mengenai inflasi. Yang ketiga, tingkatkan pelayanan publik. Yang keempat, tingkatkan pelayanan dasar khususnya dalam hal persampahan, karena pada waktu itu kita menghadapi masalah sampah di Bandung Raya. Kemudian masalah sanitasi lingkungan, karena Cimahi ini termasuk daerah yang belum bebas PABS, buang air sembarangan. Juga masalah air bersih yang kita masih kurang. Dan yang kelima, beliau berpesan, maka tingkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset. Dalam hal ini mulai dari inventarisasi aset, pemanfaatannya, diantaranya adalah Cimahi Teknopark, BITC, dan memberikan ruang bagi ekonomi kreatif dan ruang bagi seni dan budaya. Jadi 5 itu yang saya dapatkan pesan. Jelas ya Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi 7 oleh Pak Mendagri dan 5 yang oleh Pak Gubernur. Nah tentu pesan ini bagi saya sesuatu yang tidak mudah ya. Karena artinya pemimpin yang tanpa mahkota ini harus menjalankan pesan itu sebagai suatu penugasan atau mandat. Nah dari semua pesan itu maka seperti apakah langkah awal saya? Nah ini langkah awal yang
yang saya lakukan adalah yang pertama, saya menumbuhkan trust, kepercayaan. Karena tidak mungkin kalau trust itu tidak dibentuk dari awal, kita tidak mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari seluruh yang kita inginkan dalam membangun Kota Cimahi. Nah, terus terang saja Bapak Ibu sekalian, trust ini tidak mudah, tetapi dengan saya melakukan diskusi, pembahasan, terutama dengan rekan-rekan birokrat, termasuk dengan komunitas yang ada di Kota Cimahi dan sebagainya, sedikit demi sedikit trust itu tumbuh. Di antaranya saya mengatakan bahwa saya datang ke Cimahi ini sendiri dan saya ditugaskan. Tidak ada beban di belakang saya. Ya. Jadi ini bisa tanya nanti kepada seluruh asisten dan seluruh pejabat saya. Karena apa? Karena ketika ada beban itu, maka saya sulit untuk menjaga integritas saya. Jadi ini yang selalu saya katakan, dan saya terus berusaha agar integritas ini dapat terjaga. Apakah integritas itu? Yaitu satunya kata dengan perbuatan. Jadi kalau ngomongnya A, langkahnya A. Nah, ini yang harus saya terus buktikan, dan alhamdulillah trust itu semakin tumbuh. Yang kedua, langkah awal saya itu bagaimana mencermati masalah. Karena ketika kita bisa mendefinisikan masalah dengan tepat, maka disitulah kita memulai adanya satu keberhasilan. Sebaliknya, kalau kita tidak mampu mendefinisikan masalah tepat, maka nanti intervensi kita menjadi tidak tepat. Jadi ini yang saya lakukan dalam mencermati ini. Nah, yang ketiga, saya mengumpulkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada. Saya tidak membedakan satu yang lain dan sebagainya. Saya kumpulkan semua itu, termasuk yang ada di birokrat ini. Karena bagi saya, semuanya ini adalah modal, di mana mereka semua pasti mempunyai kelebihan dan kemampuannya dengan cara dan dasar yang dimiliki oleh masing-masing. Termasuk potensi yang ada di luar birokrasi pemerintahan, baik dalam hal ini Pentahelik itu sendiri, baik akademisi, bisnis, community, masyarakat tentunya, dan satu lagi media. Jadi media penting bagi saya, karena disitulah bahan bagi saya untuk melihat sejauh mana yang dilakukan ini sudah mempunyai dampak yang baik atau tidak. Kalau bahasa puitisnya, mengumpulkan yang terserak, menyambung yang terputus, dan menyatukan yang tercerai. Jadi inilah yang saya lakukan, mengumpulkan yang terserak, menyambung yang terputus, dan menyatukan yang tercerai. Dengan langkah besar yang saya katakan 3 hal tadi, maka strategi yang saya jalankan adalah juga dengan 3 hal. Tentu strategi ini didasari oleh basic saya selaku teknokrat, karena saya adalah engineer, ya, lulusan dari ITB. Jadi pendekatan saya itu teknokratik. Ya. Memang ada 2 pendekatan, teknokratik dan populis. Kalau saya memilih yang teknokratik, karena saya bukan pejabat politik, jadi saya populisnya itu adalah setelah teknokratik saya lakukan. Nah, teknokratik itu saya lakukan dengan 3M namanya. Yaitu apa? Yang M yang pertama memudahkan, yang kedua adalah melancarkan atau mempercepat, dan yang ketiga meningkatkan kapasitas. Nah, inilah yang saya selalu pegang strategi ini. Karena bagi saya penting untuk menjaga keberhasilan itu kalau kita benar-benar mampu mengawal strategi ini secara konsisten. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan satu persatu 3M strategi yang saya jalankan dalam membangun Kota Cimahi dengan memperhatikan pesan Pak Mendagri dan pesan Pak Gubernur tadi. Memudahkan. Yang pertama saya mengatakan kepada seluruh birokrat saya dan juga masyarakat bahwa kita harus tahu apa yang kita kerjakan. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Paham ya Bapak Ibu sekalian?
Jadi kadang-kala orang, kan kita bukan robot, kita itu bukan pekerja yang seperti mesin. Karena apa? Karena tantangan kita akan terus berbeda-beda. Dan disitulah yang saya pikir kita harus benar-benar mulai dengan memudahkan ini, harus tahu apa yang dikerjakan. Nah, ini sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin saya menyampaikan mengutip satu ayat dari Al-Isra ayat 36 ya. Surat berapa ya? Ada yang bisa dapat? Allah berfirman, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi jangan kita mengikuti atau mengerjakan sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, disinilah saya sudah mulai membahas kepada rekan-rekan. Kalau tadi Pak Mendagri pesan Indonesia Emas, apa sih Indonesia Emas itu? Oh, ternyata Indonesia Emas itu adalah Indonesia yang ketika 2045, 20 tahun mendatang, itu adalah kita diisi oleh usia-usia produktif. Usia produktif itu umur berapa? 15 sampai 64 tahun. Jadi 70% masyarakat Kota Cimahi di 20 tahun mendatang itu terdiri dari usia 15-64 tahun. Kalau seandainya ini tidak kita siapkan, maka usia produktif itu menjadi tidak produktif di 20 tahun mendatang. Dia akan menjadi beban sosial. Artinya apa? Anak yang baru lahir sekarang itu akan menjadi mereka kuliah nantinya di tahun 2045. Betul ya Bapak-Bapak ya? Kan 18 tahun kemudian dia kuliah kan? Anak yang SD sekarang memasuki dunia kerja, anak yang SMP sekarang bisa jadi yang memimpin kita semua. Jadi ini harus kita pahami. Misalkan itu contoh. Nah, bagaimanakah syarat kita mencapai Indonesia Emas itu 2045? Artinya mereka harus produktif dan berdaya saing. Apa saja itu syaratnya? Mereka bebas stunting diantaranya. Kalau stunting apa yang kita lihat? Oh, mereka yang tumbuh kembangnya di luar kenormalan. Siapakah itu? Dan seterusnya. Ini yang saya harus katakan salah satu. Mereka yang usia produktif generasi emas nanti bukan hanya bebas stunting, tapi mereka mempunyai bekal kedisiplinan, ya, ketangguhan dalam menjalani kehidupan ini. Nah, itulah yang saya lakukan dengan apa? Misalkan pendidikan, kedisiplinan, bekerja sama dengan instalasi militer, ya, bagi anak-anak sekolah, ya, agar tidak menjadi generasi stroberi dan seterusnya. Jadi ini yang saya harus pahami, Pak. Karena jangan sampai itu hanya istilah omong-omong istilahnya. Generasi emas, tapi kita nggak tahu apa itu generasi emas. Ya, jadi inilah yang saya pokoknya jadi harus tahu apa yang dikerjakan. Yang kedua, tentu memudahkan ini tidak terlepas dari, ya, prinsip nenek moyang kita, yaitu prinsip orang Sunda, yaitu apa? Silih asah, silih asuh, silih asih. Nah, saya membudayakan Bapak Ibu sekalian. Membudayakan apa? Membudayakan kami bersama-sama untuk berdiskusi. Karena saya tidak mau memposisikan saya sebagai bosi, ya, pejabat wali, tapi saya memposisikan saya itu pelayan publik. Jadi itu yang saya posisikan, pelayan bagi semuanya dengan tingkatannya. Jadi ini yang kita harus lakukan. Silih asuh, mereka yang kuat mengasuh yang lemah, mereka yang pintar, ya, mengasuh yang tidak pintar supaya menjadi pintar. Dan kalau sudah seperti itu, maka saling mengasihi dan menyayangi masing-masing. Jadi ini yang memudahkan, yang saya tumbuhkan, ya, terhadap apa yang menjadi habit dalam melaksanakan pemerintahan ini. Yang ketiga, buat sistemnya kalau ingin memudahkan. Ya, seperti apa sistemnya? Kalau misalkan, ya, sistemnya yang
harus kita buat ini yang tadinya manual, ya kita buat jadi tidak manual, misalkan seperti itu. Kalau sistemnya kemarin harus misalkan masih bentuknya report atau misalkan laporan kertas, kalau bisa dia dalam bentuk digital dan seterusnya. Jadi inilah yang saya lakukan dalam rangka memudahkan. Jadi harus tahu apa yang dikerjakan, harus silih asrah, silih asuh dan silih asih, dan buat sistemnya. Nah, dari 3 hal itu mungkin para pers ingin tahu apa saja hasil dari memudahkan ini terhadap yang kita lakukan di Kota Cimahi. Yang pertama dari sisi pelayanan publik. Ya, jadi dari 3 yang dari memudahkan itu ada 3. Bagaimanakah pelayanan publik itu? Saya pelajari Bapak Ibu sekalian. Ada 4 dimensi dalam pelayanan publik itu. Pertama, dimensi input yang terdiri dari sarana prasarana dan SDM-nya. Saya melihat kita sudah cukup baik karena punya mall pelayanan publik ya, dan punya SDM. Yang kedua, sisi apa yang kita lihat, yaitu sisi proses. Sisi proses ini termasuk SOP-nya, begitu saya benahi. Karena standar operating prosedur ini harus semua punya. Kalau seandainya perizinan ini berapa lama waktunya, perizinan ini berapa lama waktunya, itu yang kita kawal. Aplikasinya ada tidak? Aplikasinya memudahkan apa tidak? Nah, ini terus terang saja di hadapan pers saya mengatakan semua aplikasi ini saya satukan untuk pelayanan publik, apa yang disebut dengan pola kami. Karena apa? Jangan sampai orang semua masing-masing punya aplikasi itu tidak efisien. Ya. Kalau banyak aplikasi, dan inilah yang saya satukan menjadi sesuatu yang namanya aplikasi terintegrasi melalui pola kami. Kemudian juga dalam pelayanan publik, dimensi yang ketiga adalah dimensi output. Sejauh mana kepuasan atau ekspektasi masyarakat. Saya mengatakan pelayanan publik itu baik kalau ekspektasinya dia melebihi ekspektasi dari masyarakat. Contoh misalkan, si A kalau ngurus perizinan ini butuh waktu 1 jam atau katakanlah 2 jam. Kalau kita bisa melayaninya 30 menit, maka dia puas. Itulah dia melebihi ekspektasinya. Ya. Jadi ini yang selalu saya katakan sebagai upaya kita memperbaiki sisi dimensi yang namanya output. Nah, di sisi keempat yaitu pengaduan. Bapak Ibu sekalian, ini yang paling lemah yang saya temukan. Dan disinilah yang saya perbaiki dimensi pengaduan ini. Dan alhamdulillah dari semua yang saya lakukan itu, maka kita mendapatkan penghargaan dari Ombudsman terhadap ini semua, di mana di Jawa Barat untuk kategori kota Cimahi ranking pertama. Untuk di Indonesia dari 90-an kota di Indonesia, 100-an kota kalau tidak salah, kita urutan ke-19. Dan untuk seluruh Jawa Barat kalau digabung dengan kabupaten kota kita urutan kedua. Jadi ini adalah satu pencapaian yang bukti sesuatu yang sangat luar biasa ketika ini kita lakukan dengan serius. Ya. Oke, SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dasarnya digitalisasi. Saya perbaiki, ya, dengan smart city-nya. Ada 6 smart city-nya, ya. Yang mana smart government itu yang saya perbaiki di SPBE. Saya buat semuanya untuk memudahkan, mendigitalisasikan kita semua, ya termasuk administrasi pegawaian dan sebagainya. Karena jangan sampai birokrat itu bekerja semua dengan administratif. Kapan dia beranjak ke masyarakat? Ya, kalau dia harus berurusan administratif, tanda tangan, harus ini. Kapan dia harus melihat lapangan, kapan berkomunikasi dengan masyarakat dan sebagainya. Ya. Ini saya mudahkan dan seterusnya, nanti bisa dilihat saja dengan TP2DD kita. Dan akhirnya dari itu semua, maka di Pulau Jawa, ya saya katakan di Pulau Jawa, kita terbaik kedua, kota terbaik kedua. Nomor 1 Semarang, nomor 2 Cimahi, nomor 3 Bogor. Jadi inilah hasil yang kita lakukan, betapa kita bisa mengarah ke sana. Keterbukaan informasi publik, kita terbaik pertama di Jawa Barat. Jadi ini juga adalah saya bisa menunjukkan hal-hal seperti ini. Nah, selain daripada itu,
Pelayanan publik, pesan Pak Mendagri tadi saya sudah lakukan, ya, dari 7 tadi. Bagaimanakah juga dengan rencana tata ruang? Rencana tata ruang wilayah kita, Cimahi termasuk kota yang memperdakan rencana tata ruang. Kemarin diperdakan, ya. Tidak banyak kota dan kabupaten yang sudah memperdakan rencana tata ruangnya. Kita bahas dengan tim ATR BPN di Jakarta, kita bahas, kita siapkan semua, dan kita mendapatkan Perda RT RW sebagai pesan itu. Bagaimana dengan pesan Pak Mendagri tentang data dan sebagainya? Saya kemas itu menjadi data ngahiji, Bapak Ibu sekalian. Ada 2 dalam data ngahiji itu, yaitu forum yang akan mengawal ini, forum 1 datanya dengan sekretariatnya. Kemudian ada 2 yang sifatnya sektoral dan yang sifatnya spasial. Yang sektoral saya bekerja dengan BPS, Badan Pengelolaan Statistik, dan kita mendapatkan predikat baik, ya, dari indeks statistik dan mendapatkan penghargaan itu. Dan yang spasial ini sejarah buat Kota Cimahi. Kita sudah punya peta 1.000 untuk seluruh kota. Jadi saya bisa melihat bangunan-bangunan seluruh Cimahi. Sehingga itu menjadi sesuatu yang memudahkan kami semua dan kita melihat permasalahan. Bahkan di bangunan itu saya tahu keluarganya siapa saja, ya, dan bagaimanakah ekonominya dan sebagainya. Inilah yang kita lakukan sehingga dari perbaikan data ngahiji ini dalam ajang yang sangat bergengsi yang namanya Gumandala Award, kita mendapatkan terbaik di Indonesia dalam pengelolaan data spasial. Ini hal-hal yang harus saya lakukan terhadap ini semua. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian juga dengan tata kelola anggaran. Dalam tata kelola anggaran ini, ketika saya datang ke Cimahi melihat pendapatan kita, terus terang saja Pak, ya, saya melihat bahwa Cimahi ini fiskalnya masih dalam kategori sangat rendah. Fiskal yang rendah itu apa? Bila mana PAD kita dibandingkan dengan total APBD kita itu di bawah 25%. Artinya kita masih bergantung ke dana transfer, belum mandiri dalam arti sepenuhnya. Nah, pada saat itu saya melihat PAD kita 400 miliar, biaya pegawai kita 600 miliar. Jadi kalau kita hanya untuk gaji pegawai aja kita udah nggak sanggup tekor. Dan ini harus kita push untuk tidak semakin bergantung kepada dana alokasi yang dari pusat dan provinsi. Kita harus terus mempush pendapatan asli kita menjadi sesuatu yang meningkat. Dengan apa? Dengan memberdayakan seluruh potensi melalui pendataan yang optimal dan cara penarikannya, sistem penarikannya dan sebagainya. Karena pada saat itu kita 25% ke bawah, kita termasuk fiskal yang rendah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di tahun 2025 ini sejarah menunjukkan PAD Cimahi sudah pada kisaran 500 miliar. Karena kita kalau punya kemauan, apalah artinya kalau tidak punya dana. Ya. Dan terus terang saja ini adalah satu kabar baik, sehingga di tahun 2025 kita punya warna yang berbeda di dalam APBD. Pertama, kita akan membangun rumah wali kota dan wakil wali kota. Rumah itu adalah marwah dari kota ini. Ya. Masa kita sudah 23 tahun rumah wali kota dan wakil wali kota? Nyewa. Ya kan, termasuk saya nyewa. Ya kan? Jadi ini harus saya buat seperti ini, ya. Kemudian dengan cara itu kita bisa meningkatkan, ya, guru-guru tilahu, ya. Kemudian kita juga bisa membangun yang namanya laboratorium kesehatan, ya, Labkesda, karena kita harus punya standar kesehatan ini. Kita harus membangun UTDRS, unit transfusi darah di Rumah Sakit Cibaban. Kita akan membangun rumah singgah bagi pemerlu, ya, pelayanan kesejahteraan sosial. Banyak sekali Pak orang-orang yang dibully ini kalau mau diamankan di mana, ya kan? Atau yang mengalami kekerasan dan sebagainya, ya. Kemudian kita akan merenovasi BITC agar bisa menjadi, ya, pintu gerbang kita nantinya, ya.
Kemudian Pemkot ini sudah 23 tahunan nggak pernah dirawat, kita rawat sekarang. Kita buat working space, ya. Nanti rekan-rekan wartawan kalau datang ke Pemkot bisa duduk-duduk di taman yang enak, dan seterusnya. Taman-taman kita perbanyak, ya. Kemudian rumah susun kita renovasi, karena kemarin saya mendapatkan pesan gelandangan-gelandangan kita tuh kalau bisa tidak boleh ada di kota dengan sifatnya homeless. Kita harus tampung di rumah susun. Ini juga sudah kita perbaiki, ya, dan kita perbanyak nanti di tahun 2025, ya, dan seterusnya. Termasuk pasar kreatif, pasar atas nanti akan kita tata, pasar Cimindi juga akan kita tata atasnya. Walaupun tidak kita renovasi secara total, tetapi kita manfaatkan menjadi ruang kreatif bagi anak-anak kita, dan seterusnya. Ini semua karena apa? Karena sesuatu yang kita peroleh dari pendapatan kita yang besar. Bapak Ibu sekalian, dari tata kelola anggaran itu kita termasuk saat ini menjadi penyerapan terbesar dan peningkatan pendapatan yang prosentasenya terbesar menuju Desember ini. Bahkan di tahun 2024 kemarin kita Cimahi mendapatkan sejarah, yaitu mendapatkan dana insentif fiskal dari pemerintah pusat. Nah, ini boleh tepuk tangan Pak, ini hadiah. Inflasi. Selalu saya melihat inflasi ini ada pendekatan situasional dan sistemik. Saya tidak mau melakukan pendekatan yang situasional karena kita harus lakukan secara sistemik. Nah, secara sistemik itu adalah agar pengendalian inflasi ini benar-benar terukur dan bisa kita lakukan, sebab Cimahi ini bukan daerah produsen, ya, bukan daerah yang mempunyai sumber air atau sumber baku yang cukup. Nah, atas dasar itulah kami lakukan namanya CBST. Setiap bulan kita menyediakan beras, karena beras tidak perlu di GPM dan OPM. Beras kebutuhan pokok. Jadi setiap bulan harus ada. Saya bekerja sama dengan Bulog, kami fasilitasi transportnya untuk kemudian nanti tersedia di kelurahan dan sebagainya untuk dikonsumsi dan dibeli oleh masyarakat. Kemudian kita lakukan juga urban farming, ya, gerakan tanam cepat dan sebagainya. Kita lakukan kerjasama antar daerah. Kemarin saya memberikan bibit cabai, ya, di cabai-cabian selalu jadi masalah nih Pak. Cabai-cabian ini, Pak. Jadi saya berikan kepada petani di Cipageran untuk menanam itu, tapi saya buktikan 3 bulan harus benar-benar terpanen dan dijual di pasar kita, tidak boleh ke tempat yang lain. Ya. Ini bersama paguyuban pasar dan seterusnya. Akhirnya inflasi ini Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan pesan Pak Gubernur dan Pak Mendagri, kita mampu mengendalikannya, dan IPH kita, indeks perkembangan harga kita, selalu di bawah angka 1,5% ke bawah. Tidak pernah melebihi 2,5% sebagai angka yang sangat kritis. Dan dari ini semua, maka kita mendapatkan hadiah berupa dana insentif fiskal. Saya sampai terharu ketika Pak Mendagri mengatakan, terima kasih Pak Wali Kota, Pak PD, atas apa yang dilakukan dalam pengendalian inflasi. Karena Cimahi sempat viral karena saya. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut hemat saya sangat luar biasa. Saya mendapatkan apresiasi dari pimpinan saya, bos saya. Kemudian dalam hal pemberdayaan perempuan dan anak-anak, terus terang saja Bapak Ibu sekalian, saya selalu ingin memudahkan bagi ibu-ibu ini, karena ternyata hampir semua urusan kita ini jatuhnya ke emak-emak. Ya, ngurusin sampah itu ke emak-emak. Ya. Ngurusin misalkan stunting, urusannya ke emak-emak. Ya. Menguruskan tentang perkembangan UMKM, urusannya ke emak-emak, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang saya perkuat melalui keberadaan Bunda Kota, dalam hal ini istri saya. Terus terang saja ini perempuan ini sangat menginspirasi, ya, karena mereka ini melakukan sesuatu yang dampaknya sangat besar. Nah, dari PKK, ya, dan juga Posyandu, kita dapat melakukan beberapa langkah-langkah yang luar biasa dalam hal ini, termasuk dalam kesuksesan dalam penanganan stunting, sehingga penanganan stunting kita mendapatkan hadiah dana insentif fiskal. Ini saya mendapatkan juga seperti itu. Jadi, dan termasuk bagaimana kelambi catim kami lakukan bagi anak-anak yang akan menikah di Cimahi ini, harus mengikuti kelas online.
ya, agar mereka tahu apa arti pernikahan itu sendiri. Jangan sampai pernikahan itu hanya foto-foto prewedding aja, ya. Setelah nikahnya liar gitu, bingung. Nah, jadi saya bekali itu, ya, dan sebagainya. Ya, ini diantara yang kita lakukan. Memudahkan dalam hal penilaian pegawai. Saya di zaman saya perwalnya sudah saya tanda tangani tentang sistem merit. Ya, jadi Cimahi akan menerapkan sistem merit, menilai pegawai berdasarkan yang ketiga hal, kinerjanya dan kompetensinya, serta yang ketiga itu adalah akhlak atau perilakunya. 3 hal ini kami sistemkan, dia masuk dalam 9 box, 9 box. Nanti big box 789 itu adalah pegawai-pegawai yang layak untuk mendapatkan promosi. Dan bagaimana pegawai-pegawai itu nanti akan menerima mutasi. Jadi saya melindungi agar ASN PNS ini, ya, jauh dari hal-hal yang sifatnya politis, karena dia harus bekerja secara profesional dan penilaiannya kita lakukan secara objektif. Dan itulah yang kita lakukan dengan sistem merit ini sendiri. Kemudian dalam kesehatan kita lakukan dengan 6 pilar transformasi kesehatan, ya, melalui yang namanya pelayanan primer, pelayanan rujukan, ya, SDM, pembiayaan, ya, teknologi, ya, kita lakukan ini semua. Dan salah satunya khusus untuk pembiayaan kesehatan, alhamdulillah di Cimahi 100% sudah tercover namanya BPJS Kesehatan. Jadi kita mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage. Jadi ini adalah sesuatu yang saya bisa lakukan, termasuk APBD saya bisa menombok beberapa mereka yang membutuhkan bantuan, ya, dalam hal pemenuhan BPJS Kesehatan ini. Ekonomi sirkuler jalan, diantaranya soal sampah. Kita sekarang bisa semakin menjadi contoh untuk kota yang mampu mengolah sampah menuju zero to TPA. Dari 260 ton sampah, kita mampu setengahnya sudah kita olah secara mandiri, setengahnya lagi dapat dikontribut melalui bank sampah unit, dan salah satunya peran dari Santiok, ya, TPSD Santiok yang mengolahnya menjadi RDF, serta yang mengolah menjadi maggot yang kita lakukan di Paksaan. Jadi ini contoh salah satu kota yang menuju ke arah sini. Kemudian juga dengan Sarpras Permukiman kita mendapatkan penghargaan sebagai kota yang sudah bebas buang air sembarangan. Jadi ODF-nya sudah bebas, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian ruang ekonomi kreatif kita lakukan sedemikian rupa. Ini yang saya pesan Pak Mendagri agar menumbuhkan, kembangkan potensi masyarakat dengan ruang-ruang ekonomi kreatifnya. Ya, di mana salah satunya kita buat yang namanya Pasar Awi Campernik. Siapa tahu yang sudah ada yang ke sana, yang di Cimenteng. Di mana minggu pertama dan minggu ketiga kita memberikan ruang bagi UMKM untuk berdagang di pasar kreatif ini. Dan alhamdulillah omsetnya meningkat dari waktu ke waktu. Termasuk nanti ruang ekonomi kreatif dengan berbagai event yang kita lakukan, dan termasuk juga nanti di Pasar Atas, Pasar Cimindi, dan beberapa tempat-tempat lainnya. Ruang untuk seni budaya kita lakukan, dan ini juga pesan dari Pak Mendagri agar menumbuh kembangkan kreativitas masyarakat. Dan alhamdulillah setelah kita mengadakan event Cimahi Menari, Cimahi Menari yang ribuan hadir ya kemarin, itu kita mampu ya memberikan semangat kepada seluruh seniman dan budayawan untuk berkarya dan berkreasi. Dan salah satunya kemarin dihasilkan tari khusus Cimahi yang sudah ada pakem geraknya, musiknya, dan seragam atau pakaiannya yang dinamakan tari Campernik. Ini tepuk tangan saya. Jadi kita tidak punya. Lalu di Cirebon ada tari topeng, di Cimahi ada tari Campernik. Jadi ini sudah kita lakukan dan banyak lagi yang saya lakukan untuk hal ini. Lalu tadi memudahkan, bagaimana dengan strategi dan memperlancar dan mempercepat. Yang pertama tadi, pelayanan publik ini saya terus percepat, terutama dalam hal ekspektasi pelayanan, termasuk juga untuk panggilan darurat. Panggilan darurat ini sudah kita lakukan secara terintegrasi ya, melalui call center Cimahi Campernik atau SEMPA. Jadi yang mau memanggil PSC 119, yang memanggil damkar, memanggil BPBD kebencanaan itu sudah bisa kita sederhanakan dalam satu panggilan. Jadi ini Cimahi Call Center
Yang kedua tentunya dalam mempercepat ini, saya selalu mengadakan agenda rutin untuk memonitor ini. Baik dalam hal ini bulanan, 3 bulanan, atau 1 semesteran dan juga 1 tahunan. Bahkan saya dapat julukan atau dikatakan ya, bahwa saya membawa gerbong Cimahi khususnya Demokrat ini seperti membawa speed Formula 1 di Cimahi. Jadi katanya terlampau cepat gitu ya. Tapi bagi saya itu masih belum cepat ya. Jadi harusnya lebih cepat lagi. Jadi karena apa? Karena lingkungan eksternal kita berubahnya sangat cepat. Saya siapkan aturan-aturan pendukung karena ini bagian yang dipesankan oleh Mendagri agar kita di-backup oleh aturan dan norma yang jelas untuk keamanan kita. Melakukan terus terobosan-terobosan karena namanya inovasi itu tidak pernah berhenti. Dan atas dasar itulah kita mendapatkan penghargaan kemarin. Saya diterima di Surabaya, yaitu kota yang sangat inovatif. Nah, ini ada penghargaan. Kita mendapatkan penghargaan ini kota yang dengan kategori sangat inovatif. Dan yang 5, mempercepat ini kami terus melakukan fasilitasi, Pak, termasuk bagaimana mendayakan peran swasta. Tadi contoh Pak Mendagri mengatakan jangan mengandalkan APBD terus. CSR kita dapat lakukan, tidak hanya BJB, Mandiri juga kita sudah dapatkan CSR ya, dan sebagainya. Bahkan kemarin saya juga terharu ketika kita melakukan beberapa pesta rakyat di Taman Adiraga dan di Taman Sriwijaya. Ternyata biayanya itu banyak yang disumbangkan oleh masyarakat sekitar. Jadi ini tepuk tangan buat masyarakat sekitar. Dan yang terakhir meningkatkan kapasitas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam meningkatkan kapasitas ini saya terus terang saja melakukan suatu strategi atau langkah di mana Cimahi ini bisa maju kalau kita melakukan yang baik event. Dengan event-event itulah kita sadar kota kita itu harus dibenahi seperti apa. Dengan event-event itulah kita memunculkan semangat kebersamaan untuk membangun kota ini dan seterusnya. Jadi oleh karena itu seperti Cimahi Menari, Festival Kasava di Cirende kemarin, ya, kemudian Pasar Awi Camperni, kemudian walking tour heritage. Kita lakukan walking tour bagi anak-anak untuk mengenal dengan heritage kita yang di Baros dan sebagainya. Pada akhirnya itu memunculkan semangat kita untuk semakin mencintai kota ini. Jadi ini dan akhirnya kita mulai berbenah alun-alun. Di antaranya nanti kita resmikan itu Jalan Andesit nanti sebagai pedestrian. Kita membenahi nanti pasar-pasar kita, membenahi taman-taman kita, ya, termasuk taman-taman yang ada di RW dan sebagainya. Yang kedua tentu meningkatkan kapasitas dengan by rencana. Kita selama ini banyak tidak menghargai rencana. Rencana tata ruang kita kedepankan. Rencana pembangunan jangka panjang. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita termasuk Cimahi yang menyusunnya tepat waktu sesuai dengan pesan Pak Mendagri. Di zaman saya sudah menyelesaikan RPJP itu, RT RW, sehingga saya serahkan saja nanti kepada wali kota yang terpilih yang akan dilantik untuk kemudian nanti menyusun juga RPJMN. Kita banyak melakukan yang meningkatkan kapasitas tidak mengandalkan APBD saja, kita mengandalkan non APBD. Ya, ini banyak kita lakukan. Dan yang keempat, kita semakin terus memupuk kepercayaan pada mereka yang maju. Jadi kita memberikan kepercayaan pada yang maju. Saya sering sekali banyak memanfaatkan mereka yang eselon 3, eselon 4 tanpa memandang eselonering, ya. Tetapi mereka yang mampu itu yang saya dorong. Ya. Dan saya juga terus berupaya untuk mendatabase sistem merit, ya, supaya mereka yang mampu itulah yang betul mendapatkan apresiasi dan seterusnya, sehingga kita menilainya benar-benar secara objektif. Dan yang kelima adalah baik kolaborasi, dan kolaborasi inilah yang pada akhirnya menghantarkan kita pada kebersamaan dalam mengumpulkan yang terserak, ya, menyambung yang terputus, ya, dan menyatukan semuanya untuk membangun kota Cimahi yang kita cintai. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan dari Bapak Ibu sekalian dalam perjalanan 1 tahun ini, dan akhirnya terbukti juga hasil selalu berbanding lurus dengan ikhtiar. Jadi ikhtiar tidak pernah mengkhianati hasil. Dan kalaulah ada yang kurang, saya mohon maaf.
Tapi itulah cerita 1 tahun ini, cerita heroik di tahun 2024. Karena ingat, 2024 ini adalah tahun terakhir RPJP Kota Cimahi. Ya, tahun terakhir RPJP Kota Cimahi yang ditetapkan tahun 2005 kemarin, itu berakhir sekarang. Dan kita akan menuju RPJP selanjutnya di tahun 2025-2045. Apakah cita-cita kita? Yaitu Cimahi chapternya. Kota kecil yang unggul, yang unik, menarik, yang maju dan berkelanjutan. Ingat Bapak Ibu sekalian, branding ini, ya, cita-cita ini sudah tercantum di RPJP, ya. Jadi bukan logo saya, ya, tapi logo Kota Cimahi, yaitu untuk menjadi Cimahi yang cantik. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertemuan ini, terutama kepada para asisten yang ada di sini, kepala dinas dan khususnya Pak Kadiskominfo. Semoga bahan ini bisa diolah menjadi cerita oleh seluruh rekan-rekan pers, karena bagi saya rekan pers ini adalah mitra yang sangat penting untuk mewartakan semua yang kami lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas apa yang kami lakukan ini. Dan semoga dalam pertemuan ini benar-benar kita bisa memahami dan mempunyai kesatuan pandangan sebelum saya nanti mengakhiri tugas yang insya Allah tinggal beberapa bulan ke depan. Kalaulah ada yang tidak tercapai atau tidak sesuai dengan harapan siapapun yang ada di Kota Cimahi, itu karena waktu saya yang tidak lama, dan yang kedua karena kelemahan saya. Jadi saya mohon maaf di hadapan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.